Di sebuah bengkel sederhana di pinggir jalan raya, deru mesin mobil bersaut-sautan. Bau oli bercampur dengan asap knalpot. Di sudut bengkel, seorang pria muda dengan baju lusuh dan tangan penuh noda hitam sedang berjongkok memperbaiki mesin sedan tua. Namanya Raka. Bagi warga sekitar, Raka hanyalah montir sederhana yang sudah 3 tahun bekerja di bengkel itu. Tapi kebenarannya, ia adalah pewaris tunggal perusahaan otomotif raksasa. Sebuah kerajaan bisnis bernilai triliunan rupiah. Raka rela meninggalkan hidup mewahnya, tinggal di kontrakan sempit dan makan seadanya. Semua demi satu alasan, menguji ketulusan cinta. Ia ingin memastikan perempuan yang akan mendampinginya benar-benar mencintai dirinya, bukan harta. Suatu sore, seorang gadis cantik dengan wajah cemas datang ke bengkel membawa mobil yang mogok. Rambut hitam panjangnya terurai, matanya jernih namun menyimpan kegelisahan. "Mas, mobil saya nggak mau nyala, bisa tolong cek?" katanya dengan sopan. Raka mengangguk. "Silahkan tunggu sebentar." Beberapa menit kemudian, mesin mobil itu kembali hidup. Wajah gadis itu berbinar. "Terima kasih, Mas. Kalau nggak ada Mas, saya bingung harus gimana." Sejak saat itu, Naya, begitu gadis itu memperkenalkan diri, sering datang kembali, entah untuk servis rutin atau sekedar menanyakan hal kecil tentang mobilnya. Dari obrolan singkat, mereka makin akrab. Naya tak pernah meremehkan pekerjaan Raka sebagai montir. Bahkan kadang ia membawakan gorengan atau air mineral. Hati Raka yang dingin perlahan luluh. Ia mulai berpikir, mungkinkah Naya adalah perempuan yang selama ini ia cari? Namun satu malam, ketika Raka membeli makan di warung, ia tanpa sengaja mendengar percakapan Naya dengan temannya. "Aku pengen punya pasangan mapan. Hidupku capek kalau gini terus. Kalau bisa sih cowok yang kaya raya, jadi aku tenang," ujar Naya. Kata-kata itu menancap di hati Raka. Ia termenung lama. Apakah Naya tulus? Ataukah hanya akan menerima dirinya kalau ia punya harta melimpah? Sejak itu Raka lebih berhati-hati. Ia menguji dengan cara kecil, berpura-pura tak punya uang, meminta tolong membeli makan, bahkan sesekali mengeluh soal hidup susah. Naya memang tetap menemaninya, tapi seringkali wajahnya terlihat ragu. Ia kerap bertanya, "Mas, kamu nggak capek kerja begini terus? Masa depan kita gimana?" Setiap kali pertanyaan itu muncul, hati Raka semakin bimbang. Suatu hari, pemilik bengkel tempat Raka bekerja memutuskan menutup usaha karena bangkrut. Raka mendadak kehilangan pekerjaannya. Saat Naya mendengar kabar itu, ia datang menemuinya. "Jadi sekarang kamu nganggur, Mas?" tanya Naya dengan wajah murung. Raka menunduk. "Iya Naya, aku mungkin cari kerja lain, jadi kuli bangunan atau buruh kagrik." Naya terdiam. Ada guratan kekecewaan di matanya. "Mas, aku bukannya nggak sayang sama kamu, tapi aku juga harus mikirin masa depan. Aku nggak mau hidup susah selamanya." Ucapan itu seperti belati yang menusuk dada Raka. Hatinya hancur. Selama 3 tahun menyamar, inilah momen yang menentukan. Ternyata cinta Naya memang bertabrakan dengan ambisi materi. Beberapa hari kemudian, Raka mengajak Naya bertemu di sebuah kafe. Wajahnya tenang, meski hatinya bergejolak. "Naya, ada hal penting yang harus aku ceritakan," ujarnya. Naya mengangguk, sedikit cemas. Raka mengeluarkan kartu hitam, kartu kepemilikan saham perusahaan otomotif terbesar di negeri itu. Ia juga memperlihatkan kunci mobil mewah yang selama ini ia sembunyikan. "Aku bukan montir biasa. Aku adalah pewaris utama perusahaan otomotif terbesar di negeri itu. Selama 3 tahun ini, aku menyamar untuk mencari tahu siapa perempuan yang benar-benar mencintaiku tanpa melihat harta." Naya membeku, matanya melebar, mulutnya terbuka tanpa suara. "Jadi semua ini bohong? Kamu miliarder?" Suaranya bergetar. Raka mengangguk. "Iya, dan kamu tahu, aku benar-benar jatuh cinta padamu. Tapi aku juga tahu, hatimu masih penuh keraguan. Kau lebih melihat masa depan dari sisi materi, bukan kebersamaan." Air mata Naya menetes.
Aku hanya takut hidup miskin, Mas. Aku nggak bermaksud. Raka menggeleng pelan. Aku bisa memaklumi, tapi itu cukup jadi jawabannya. Aku butuh istri yang bisa berjalan bersamaku, entah saat aku jatuh atau saat aku berdiri di puncak. Naya terdiam, tubuhnya gemetar. Ia menyesali kata-katanya sendiri. Andai saja ia lebih sabar, andai saja ia percaya pada Raka apa adanya, mungkin hidupnya akan berubah drastis hari itu. Raka berdiri, lalu menatap Naya dengan mata berkaca. Aku berterima kasih padamu, Naya. Kau telah mengajariku satu hal penting. Cinta sejati tidak mudah ditemukan. Ia melangkah pergi meninggalkan Naya yang menangis di kursi kafe. Mobil mewah hitam yang menunggunya di parkiran menjadi saksi akhir dari kisah mereka. Sejak dari hari itu, Raka kembali kehidupannya sebagai miliarder. Ia tidak lagi menyamar, dan ia lebih berhati-hati dalam memilih pasangan. Sementara Naya hanya bisa menatap dari kejauhan, dihantui penyesalan seumur hidup. Cinta dan harta seringkali bersinggungan. Bagi Raka, penyamaran 3 tahun bukanlah sia-sia, meski akhirnya menyakitkan. Ia menemukan kebenaran. Tidak semua orang sanggup mencintai tanpa syarat. Dan bagi Naya, kisah itu menjadi pelajaran pahit, bahwa cinta sejati lebih berharga daripada semua kekayaan yang pernah ia impikan.